soal bagaimana keadaan batinnya NM di dalam penjara. Apakah ada energi atau hal-hal spiritual yang bisa mempengaruhi kondisi emosional dan mentalnya? Kalau aku lihat tentunya dengan adanya kejadian yang kali ini dan sangat tidak terduga ya, istilahnya dalam suatu kekuatan dalam diri dia dan juga ada support dari orang-orang di sekelilingnya yang memang selama ini mendukung ya, secara karir maupun secara setiap permasalahan yang sedang dia hadapi. Dan kali ini dia harus menghadapinya sendiri dengan lawannya ya. Dan tentunya ini juga tentunya ada semacam perasaan mental down dalam diri dia, dimana biasanya dia selalu mendapatkan support dari kawan yang aku lihat di sini terkuat dia, tapi saat ini memang dia jalanin masalah dia dan problematika dia kali ini sendiri. Dan tentunya ini juga apalagi problemnya menyangkut keuangan yang nominalnya juga cukup besar ya, otomatis ini juga akan ada permasalahan finansial juga dan biaya kerugian lainnya yang harus dia tanggung juga nih ya. Sehingga kalau aku bilang di sini ada perasaan menyesal, mental down, pasti namanya juga orang baru kesandung masalah ya. Namun dibalik semua itu juga di sini seorang NM berusaha untuk kuat ya, untuk kuat dan juga di sini mencari pertolongan dari orang-orang terdekat dia ya, mencari perhatian dan mencari support dan dukungan dari orang-orang terdekat dia. Walaupun di sini kalau aku bilang sebenarnya untuk yang saat ini ya, orang-orang yang di sekeliling dia itu kekuatan untuk dukungannya itu sangat lemah ya. Namun di sini juga seorang NM ya tidak mau berputus asa, dia mencoba untuk meminta bantuan kepada pihak lain yang istilahnya di sini memiliki memiliki kekuasaan terkuat atau boleh dibilang memiliki power ya, memiliki power yang kuat untuk bisa membantu dia dalam masalah dia saat ini. Nah, surat pembelaan yang dibuat oleh Loli untuk NM, apakah itu benar-benar datang dari hati ataukah dipengaruhi oleh tekanan luar? Apa yang bisa terlihat dalam energi mereka? Kalau aku lihat surat yang dibuat oleh seorang anak ya kepada ibunya, ini juga karena ada berbagai macam tekanan yang aku lihat di sini, ada berbagai macam perselisihan dan juga tekanan, sehingga di sini juga seorang anak juga berhak untuk membela ibunya ya, karena biar bagaimanapun di sini tidak ada bekas anak ya, tidak ada bekas anak atau bekas ibu, jadi hubungan darah yang kuat juga ini ya, sehingga membuat sang anak itu ikhlas untuk membantu ibunya dan mensupport serta mendukung ibunya mencari cara bagaimana agar ibunya ini bisa terlepas dari permasalahannya yang sedang dia hadapi. Ini adalah wujud cinta kasih atau balas budi seorang anak terhadap ibunya. Bahwasanya ini adalah wujud dari balas budi seorang anak terhadap ibunya. Jadi ini adalah memang cinta kasih seorang anak terhadap ibunya ya. Jadi ini adalah perasaan tulus yang dari dalam hati ya, yang tulus dari dalam hati seorang anak terhadap ibu. Nah, bagaimana Bunda melihat perkembangan kasus laporan RG Reza Gladys ini? Apakah mungkin muncul tersangka baru yang belum terlihat oleh publik? Kalau aku melihat di sini seorang NM ini adalah sebagai kambing hitam ya. Dia hanya dijadikan kambing hitam, atau kalau aku lihat di sini dia hanyalah umpan ya. Bahwasanya di balik kasus ini ada sesosok orang lain yang memang memanfaatkan keadaan dan membuat suatu masalah ya atas dasar rasa
sakit hati sebelumnya. Jadi di sini ya ada seseorang di belakang seorang NM ini yang memang kalau aku lihat NM ini adalah sebagai korban atau umpan saja ya. Dan juga ini sebenarnya motif dibalik sesungguhnya adalah ada motif dalam persaingan bisnis dan ada rasa sakit hati seseorang ya, sehingga di sini mengarahkan ya orang tersebut si GL ini untuk apa ya, untuk kepada NM ini ya. Jadi kalau aku bilang ini adalah sebuah apa ya, rencana yang memang sudah direncanakan itu tadi ya, atas dasar sakit hati ya dan balas dendam serta rasa kecewa yang dirasakan oleh seseorang ini ya terhadap seseorang juga yang pada akhirnya ini juga harus apa ya, aku bilang harus menumbalkan atau harus mengorbankan seseorang, yaitu sekarang yang jadi korban adalah NM ya. Dan di sini juga dia juga otomatis ini juga karena persaingan dalam dunia bisnisnya juga cukup lumayan kuat juga, sehingga dia melakukan, kalau aku bilang ini semacam ada adu domba ya, adu domba sana sini, sehingga terkesan orang ini adalah ingin cuci tangan dari permasalahan yang sesungguhnya. Kalau aku lihat di sini sesungguhnya antara NM dengan GL itu tidak ada masalah ya, tapi emang ada beberapa tekanan-tekanan yang memang dilakukan oleh seseorang di belakang layar ini ya, yang sangat kuat meyakinkan, sehingga di sini untuk seorang NM ini terjebaklah dalam suatu permainan tersebut. Ini kalau dari kacamata kartu tarot aku ya. Nah, apakah ada kejutan dalam kasus ini seperti NM yang tiba-tiba dinyatakan bebas? Apa yang bisa Bunda rasakan terkait kemungkinan tersebut? Kalau aku melihat di sini ada beberapa orang nanti perkembangannya itu akan dijadikan apa ya, kalau aku bilang untuk diselidiki ya, untuk diselidiki ya. Di sini juga orang tersebut juga memiliki kepentingan sangat besar terhadap kasus ini, dan orang tersebut juga memiliki bisnis yang luas dan ada kaitannya ini adalah dengan persaingan bisnis kuat dia dalam yang sedang apa ya, dengan suatu produk yang sedang saat ini viral ya, sedang dibicarakan. Namun itu tadi ya, dan aku melihat di sini seorang tersebut pria yang nampaknya nanti juga di sini yang menjadi dalang ini akan harus menanggung resikonya ya. Dan kalau aku melihat di sini juga, namun itu tadi ada beberapa juga nanti yang akan terseret ke dalamnya, ke dalam ketika ditindaklanjutin ini juga ada beberapa orang yang akan terseret juga di belakang beliau juga, akan menyangkut sebuah nama orang besar di sini, sebuah nama orang besar wanita di belakang semua ini ya. Dan juga kalau kita lihat lagi apakah ada kemungkinan ya seseorang tersebut ini akan bebas atau tidak, sepertinya kalau aku lihat sangat kecil kemungkinan nih ya untuk bisa bebas untuk NM, karena dia juga akan termasuk ke dalam salah satu yaitu tadi karena jebakan itu tadi, tapi harus dipertanggungjawabkan juga pada akhirnya ya, karena ini masuk dalam suatu rangkaian peristiwa atau perencanaan ya. Kalau aku lihat nih ya dari kacamata tarot aku ya, balik lagi ini hanya prediksi ya, dan aku lihat di sini balik lagi penyelesaian masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan kalau mau ya diajak berdamai, seharusnya ini bisa ya, karena ini adalah, kalau aku bilang ini adalah suatu permasalahan mengenai bisnis dan persaingan bisnis yang sepertinya masing-masing juga ini kalau aku lihat ya sama-sama tidak memiliki kedewasaan, alias ya semuanya seperti anak kecil ya. Jadi alih-alih ingin mendapatkan perhatian, pengen viral, pada akhirnya mereka juga terkena masalah. Sebenarnya masalah ini masih bisa didamaikan ya, masing-masing orang masih bisa didamaikan dan duduk bersama dan cari solusinya. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, silahkan dikembalikan. Sebenarnya masih bisa kok kalau mau berdamai tentunya, tapi ya balik lagi
Karena di sini keegoisan di antara mereka yang saling serang menyerang dan merasa benar, sehingga ya kasus ini pada akhirnya akan berlanjut ya, akan berlanjut dan akan itu tadi ya sesuai dengan proses hukum, dan maka siapapun yang melakukan akan ditindaklanjuti dan akan akan diadili sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk RG sebagai pelapor ya, apakah ada kemungkinan dia akan menjadi tersangka dalam kasus suap atau mungkin terlibat dalam masalah hukum lain? Kalau untuk RG, kalau aku lihat ada momen dia ketakutan ya, ada momen dimana dia merasa ketakutan, ada momen dia merasa seperti tidak tenang di sini secara psikologinya, ada sesuatu hal yang disimpan oleh dia, dan kalau aku lihat ini masih ada kaitannya dengan kebingungan ya, yang aku melihat di sini ada sesuatu hal yang berkaitan dengan rahasia besar nih ya. Ada kaitannya dengan rahasia besar, kemudian juga dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan kesuksesan suatu perusahaan besar ya, dimana perusahaan sekarang ini ya, perusahaan yang sedang dia naungi ini hampir kolaps ya kalau aku lihat, sehingga di sini dia berusaha keras untuk bagaimana caranya bisa mempertahankan bisnis itu agar perusahaannya tidak kolaps, dan ini juga dia juga berpartner dengan orang besar yang memiliki penanam modal yang besar dan gue bilang kuat ya, sehingga di sini dia akan berjuang bagaimanapun ini caranya untuk bisa selesai, dan kasus ini juga akan bisa sesuai dengan ranah hukum. Tapi itu tadi ada orang ketiga juga yang nantinya akan merujuknya kepada seorang GL ini ya, dan ini juga aku rasa semuanya nih, kalau aku dalam prediksi aku semuanya nanti akan ranahnya adalah ke dalam hukum ya, tidak ada yang keluar. Bahkan nama-nama terkait dengan suatu produk ini semuanya nanti akan terjerat hukum, karena ini ada kaitannya dengan itu tadi ya, ada kaitannya dengan peraturan perundangan yang sedang dilanggar oleh masing-masing personal tersebut. Kalau aku lihat itu ya, bahkan di sini juga kalau aku lihat juga menghalalkan berbagai macam cara agar bisa berkembang ya, suatu bisnis ini berkembang, sehingga di sini saling menjatuhkan. Nah, maka di sini kalau aku lihat juga ya, di sini juga disupport dari keluarga, juga ada support dari keluarga, kemudian dari orang-orang terdekat. Namun itu tadi ya, sekuat apapun menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga. Jadi seperti aku bilang tadi, semuanya nanti akan saling keterkaitan dan semuanya akan masuk dalam genggaman ranahnya hukum nih. Sangat disayangkan sekali sebenarnya kalau misalnya mereka bisa berdamai, ini akan jauh lebih lebih simple. Kemudian juga dengan berdamai mungkin juga tidak akan sampai ranahnya sampai melebar seperti ini gitu. Nah, menurut Bunda bagaimana memprediksi akhir dari drama hukum ini? Prediksi dari akhir dari drama ini adalah itu tadi, yang merasa dirugikan ya, maka harus segera mengembalikan ya. Sebenarnya permasalahan itu tadi, masalahnya adalah simple, kurang kedewasaan di antara mereka saling membuka aib aja ya. Kalau memang merasa dirugikan, ayolah duduk bersama ya, duduk bersama, musyawarahkan, kemudian kalau emang ada yang dirugikan dikembalikan ya, untuk saling memaafkan aja lah, kan semuanya saling keterkaitan ya, semuanya juga saling membutuhkan. Tapi lain kali kalau misalnya ada masalah, alangkah lebih baik dan bijaksananya kalau diselesaikan secara musyawarah. Jadi jangan sedikit-sedikit main lapor, pada akhirnya masalah ini ngeblunder di situ-situ aja, padahal juga kalian semua saling berkaitan dan saling membutuhkan. Oke, terima kasih. Sama-sama.